Shalom, saya Fani. Saya dari latar belakang penyembah berhala. Saya ingin kesaksian bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saya. Awalnya itu di tahun 98, di bulan Mei, pada saat kerusuhan di Jakarta. Saya dan beberapa teman di sekolah terjebak hampir seharian penuh di jalanan. Waktu itu sekolah seperti biasa, tapi tiba-tiba hari itu sekolah dibubarkan dan kami disuruh pulang ke rumah masing-masing. Dan di jalan ternyata sudah sunyi, sudah nggak ada lagi transportasi. Jadi kami harus pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Jadi waktu itu saya pulang dengan beberapa teman dan di jalanan ternyata sudah ramai sekali massa yang membakar, yang menjara, bahkan berbuat anarkis. Jadi waktu saya jalan dengan beberapa teman untuk pulang ke rumah itu, ada teman saya yang Kristen, jadi mereka berdoa. Doanya simpel, cuma berdoa supaya kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di jalan ternyata begitu ramainya massa, kami harus berhenti dan bersembunyi di beberapa rumah warga. Saat itu yang saya ingat itu kami bersembunyi di sebuah bengkel. Tapi nggak lama kemudian ternyata massa makin beringas dan teriak-teriak. Dan akhirnya punya bengkel pun ketakutan. Dan yang punya bengkel menyuruh kami untuk keluar dari bengkelnya, dari tempat tinggalnya. Akhirnya saya dan dengan beberapa teman tersebut keluar, berjalan lagi sambil menunduk, sambil menutupi muka kami dengan tas. Dan syukurnya tidak ada satu massa yang menyentuh kami atau menyakiti kami. Jadi kami terus berjalan dengan pelan-pelan. Dan akhirnya yang saya ingat pun saya masuk dengan beberapa teman saya ke satu rumah warga yang baik hati. Dia memberikan kami tumpangan untuk sembunyi di rumahnya. Kami diberikan makan di sana juga, dikasih minum. Dan warga itu bilang untuk kami berdiam saja dulu di rumahnya sampai jam 6 lewat, sampai massa membubarkan diri. Jadi mungkin sekitar jam 6:30 malam, akhirnya kami melanjutkan lagi jalan untuk pulang ke rumah. Dan syukur sekitar hampir jam 7 malam itu kami tiba di rumah. Saya pun tiba dan mama sudah menangis memikirkan anak-anaknya. Karena lalu kami tidak ada handphone sama sekali untuk komunikasi. Dan selang berapa bulan kemudian, satu malam itu sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba saya terbangun dan mendengar suara, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Tuhan." Jadi saya kaget, saya pikir ada orang rumah yang setel TV atau setel radio. Ternyata pas saya keluar, gak ada orang sama sekali. Jadi saya kembali masuk ke kamar. Saya ketakutan dan saya pikir itu suara apa, suara siapa. Selang berapa waktu di sekolah saya sharing ini ke teman saya tentang hal tersebut. Dan teman saya berkata, "Oh, itu Tuhan Yesus panggil untuk datang sama Tuhan. Yuk ke gereja," dia bilang. Jadi saya bilang, "Oh gitu ya." Saya juga sempat tanya, apa itu ada di Alkitabnya orang Kristen? Teman saya bilang ada. Jadi saya penasaran, kok hati saya makin tergerak untuk tahu siapa itu Yesus. Dan setelah itu saya mulai kumpul uang jajan saya sedikit-sedikit untuk bisa beli Alkitab. Dan akhirnya saya bisa beli Alkitab. Saya bawa pulang ke rumah, saya sembunyikan di kamar.
karena keluarga saya masih latar belakang penyembah berhala waktu itu. Dan setelah itu hari Minggu saya coba putuskan untuk pergi ke gereja karena saya ingin tahu siapa itu Yesus. Saya mulai pergi ke gereja hari Minggu. Saya nggak pergi ke tempat ibadah saya yang lama. Jadi minggu depan saya pergi lagi ke gereja dengan teman saya. Dan saya mulai ajak cicit saya untuk ke gereja. Dan setelah itu saya pikir saya harus bilang dan memberitahukan orang tua saya. Saat itu saya bilang sama mama saya karena papa saya hari Minggu pun sibuk kerja lalu. Jadi saya bilang mama, saya pikir mama marah, ternyata di luar dugaan saya mama nggak marah. Mama cuma bilang terserah kamu, yang penting kamu sungguh-sungguh. Jadi akhirnya saya putuskan untuk dibaptis tanggal 1 Januari tahun 99. Jadi pada saat antri, karena banyak yang ingin dibaptis selama waktu itu, jadi harus antri untuk masuk ke dalam kolam baptisan. Dan selama antri itu gak tahu kenapa saya nangis terus. Rasa nangis bukan karena sedih, tapi nangis rasa karena sukacita, happy gitu. Setelah akhirnya saya masuk di dalam kolam baptisan, saya dibaptis selam, terus dibangkitkan dari dalam air. Nggak sengaja saya lihat ke belakang ke air baptisan tersebut, saya melihat ada peti mati dan saya lihat ada tubuh saya di situ. Dan saya mendapat rema sesuai firman Tuhan bahwa pada saat kita dibaptis, tubuh lama kita ditanggalkan, dikuburkan. Jadi kita dibangkitkan di dalam Kristus, kita memakai tubuh yang baru di mana Kristus diam di dalam kita. Setelah itu saya berdoa biar Tuhan juga memanggil mama saya, papa, adik-adik saya juga untuk bisa percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bisa ke gereja bersama-sama. Akhirnya Tuhan jawab, mama dan adik-adik pun mulai ke gereja dan percaya Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka pun dibaptis juga. Dan saya lihat mama itu makin luar biasa di dalam Tuhan. Mama menjadi tiang doa untuk anak-anaknya dan suaminya. Tapi bersepakat sesuai firman Tuhan bahwa satu anggota keluarga diselamatkan, maka seluruh anggota keluarga itu akan diselamatkan. Kami imankan itu dan mama selalu berdoa untuk kami dan suaminya juga.